Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah didampingi oleh sahabat saya yang selalu setia mendampingi saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kajian kami kali ini tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu Ji. Kan banyak tuh sering berdoa. Pak Ustadz kan sering kita berdoa. Kebanyakan orang muslim berdoa, berikanlah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini kami mohon penjelasan dari kata-kata itu. Yang dimaksud dengan bahagia dunia ini, apakah kalau kita sudah banyak harta, banyak ya toh, terus di sini banyak harta, nanti di akhirat ya ikut banyak juga, itu apa seperti itu Pak Ustaz? Mohon penjelasan ini Pak Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi doa ini termasuk doa sabu jagat. Ya, populernya doa sabu jagat. Itu doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang dimaksud kita itu memohon, dan itu dituntunkan dalam Quran itu, memohon ya Allah berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, maksud kebahagiaan dunia ini bukan berarti kayak orang yang selalu dicari itu harta. Iya. Jadi banyak sekali orang muslim itu bahagia dunia itu harta. Identiknya begitu Pak Ustaz. Identik. Padahal yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu adalah bukan banyak harta, tetapi adalah ikhtiarnya. Nah, ikhtiar ini nanti kalau memang orang itu dilihat oleh Allah Ta'ala itu mampu, ya dia akan dilebihkan hartanya. Mampu dalam hal apa, Ustaz? Imannya. Iman. Ya. Tapi yang non muslim gimana? Makanya di sini yang harus kita ketahui adalah kalau kita membahas tentang Islam, mampu tentang imannya. Karena ada juga orang Islam yang hartanya banyak juga imannya enggak. Kan gitu ya. Jadi harta ini adalah dunia. Padahal kita itu disuruh oleh Allah Ta'ala itu tidak mengejar dunia. Bukan ikhtiar loh ya, mengejar dunia itu malah harta yang banyak inilah yang dicari. Kalau ikhtiarnya monggo, semua orang itu disuruh, khususnya orang-orang Islam disuruh berikhtiar. Karena sudah dijelaskan faida qudiyatish sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi kita harus tahu bahwa yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu pada saat kita itu selesai sholat, ya maksudnya mengerjakan ibadah, kita bertebaran di muka bumi untuk mencari fadilah Allah, untuk mencari rizki-rizki Allah di muka bumi. Nah itu mencari istilahnya. Jadi bukan banyaknya yang didapat, tapi mencari aja biar nanti Allah yang ngatur. Nah, bagi orang-orang yang dia itu pengen besok hartanya mau dibawa mati, itu biasanya carinya banyak ya. Nah, bahagia dunia itu bukan banyaknya harta. Semua orang, walaupun dia itu dirut, walaupun dia itu direksi, walaupun dia GM, walaupun dia kapro, walaupun dia mulus ya, kemudian orang lain, orang biasa, wira swasta, atau orang yang di bawah standar, teman-teman kita, saudara-saudara kita, nyon sewu, mohon maaf, yang umpamanya dia baru diizinkan oleh Allah Ta'ala, baru bisa punya untuk narik becak umpamanya, atau dia jualan keliling. Kalau dia diizinkan oleh Allah Ta'ala sholat, pasti kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ini pasti terucap jika dia sholat. Benar. Apakah kalimat ini hanya milik orang-orang yang berduit? Tidak. Makanya Allah memberikan gambaran bahwa kebahagiaan dunia itu bukan wujudnya harta, tetapi adalah barangkali, ini menurut saya nih, bisa aja dia itu sudah merasa
cukup di dalam mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala, cukup, dan dia mencari terus. Kemudian dia alhamdulillah juga cukup sudah membimbing istri dan anak-anaknya ada di jalan Allah, dan dia bisa beribadah, dan dia bisa bersedekah walaupun sedikit-sedikit, dan dia nyaman dengan keadaannya walaupun dia menurut orang lain kekurangan, tapi dia tidak, biasa aja. Memang tidak ada tabungan besar di dalam tabungannya dia, ya, tetapi dia nyaman di titik itu. Qanaah ya. Iya, dia lapang dada dengan keadaan sehari-hari. Ujian dihadapi dengan senyuman bahwa ujian ini kalau saya tidak mampu, Allah yang akan menolong. Dia sudah tenang aja, semua kerjain dengan baik. Nah, di titik inilah sebenarnya kebahagiaan dunia itu diberikan oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Nah, kalau memang yang dicari orang-orang atau teman-teman dakwah yang lain selalu mengajarkan kalau hidupmu sulit, kamu amalkan ini. Lah, sulit itu kan sebenarnya bagaimana dia itu dahulu, kan harus dirunut. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu kesulitan ataupun kemudian kemudahan kecuali sebelum-sebelumnya dia melakukan aktivitas tertentu. Aktivitas tertentu, namanya ada beberapa ustadz itu menceritakan kalau kamu itu sulit rezekinya, barangkali dulu kamu dengan orang tua nggak berbakti. Bisa, kalau saya jawab itu bisa. Barangkali kamu itu jarang mohon ampun atas dosa-dosamu kepada Allah Ta'ala. Bisa. Nah itu bisa, saya jawab bisa. Itu malah menjawab, ustadz yang seperti itu malah menjawab sebenarnya. Jadi bukan ini cara kamu tidak kesulitan, baca ini amalkan. Loh, bukan. Malah yang benar itu dirubah. Kalau memang dulu tidak berbakti dengan orang tuanya, dulu senantiasa berantem dengan orang tuanya, kembalikan dari masa dulu. Mohon ampun, minta maaf dan sebagainya. Dan sebagainya, mohon maaf, minta ampun. Kemudian dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ikhtiar yang baru bisa itu, kerjakan itu dulu. Kalau memang nanti Allah itu sudah waktunya akan memberi, nanti di titik itu pada waktu ikhtiarnya itu kemudian hanya mendapatkan segitu, bisa aja nanti diganti oleh Allah Ta'ala dengan cara-cara yang lain yang dilihat bahwa oh orang ini memang istiqomah dia di dalam ibadah, digantilah dia pekerjaannya dengan cara bagaimana, cara Allah, walaupun dia itu menyerahkan pada Allah Ta'ala. Bisa aja diganti, kemudian dia juga bekerja, kemudian mulai rezeki-rezekinya ditambah oleh Allah Ta'ala. Begitulah cara Allah. Jadi tidak dipaksa dengan bacaan ini, bacaan itu. Enggak. Itu kalau memang mau dicoba, boleh dicoba, tapi jangan asal cerita. Jadi coba dulu lah baca itu, bener nggak dapat, kan gitu. Buktikan dulu. Buktikan dulu, gitu loh. Jadi bukan asal membaca, karena Allah itu akan mengabulkan doa. Dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 26 itu, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, imannya kuat dan senantiasa mengerjakan amal soleh. Kan udah jelas di situ. Berarti Allah itu yang dilihat imannya dan amal solehnya, bukan bacaannya sebenarnya. Itu sudah jelas, itu apapun bentuknya. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa yang harus kita kerjakan itu adalah bagaimana kita itu bisa dianggap soleh oleh Allah Ta'ala, bukan soleh di mata manusia. Kalau di mata manusia bisa menipu semuanya, tapi kalau soleh di mata Allah Ta'ala itu memang sulit, tapi ayo kita kerjakan ya. Kenikmatan dunia itu bukan dari titik harta. Jadi kebahagiaan dunia itu tidak bisa dinilai dengan harta. Benar. Kebahagiaan dunia itu adalah kita insya Allah mampu mengerjakan ibadah, mampu mengerjakan persoalan hidup, baik dengan keluarga kita, baik dengan tetangga atau siapapun itu, dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu bahagia yang kita tidak bisa menilai sendiri. Benar. Bahagia itu bukan kita yang menilai, Allah sebenarnya.